بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala wa dalilur raghbah war rahbah wal khusyu', dan dalil ar-raghbah war rahbah wal khusyu', dalil tentang ar-raghbah. Raghbah itu harapan, semakna. War-rahbah rasa takut juga sama. Wal khusyu' ya kekhusyukan. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka para nabi, para rasul tersebut adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, bergegas dalam mengerjakan kebaikan. Wa yad'unana, serta mereka adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada kami, menyembah kami, memohon mengharap kepada kami, raghaban wa rahaba, dengan penuh harapan dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan juga mereka adalah orang-orang yang khashi'in, penuh rasa khusyuk kepada kami. Ayat ini ya ikhwah, konteks sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para nabi dan para rasul, bahwasannya mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat al-musara'ah, bergegas, bersegera dalam melakukan kebaikan. Dan juga mereka adalah orang-orang yang senantiasa penuh harap dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Serta mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kekhusyukan. Itu sifatnya para nabi, para rasul. Jadi konteks ayat ini adalah as-sana, pujian. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, di antara bentuk ibadah atau tanda ibadah adanya pujian kepada pelakunya. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim rahimahullah ta'ala. Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa annaha ibadat qalbiyah. Wa annaha, ha domir kembali kemana? Kemana? Hah? Kembali kemana? Faza. Kembali kemana itu domir? Wa annaha, ha kembali kemana? Imam. Kembali kepada tiga perkara tersebut, ar-raghbah, war-rahbah, dan al-khusyu'. Tiga perkara tersebut adalah ibadat qalbiyah. Ibadah qalbiyah. Min ajallil ibadat, termasuk ibadah yang paling mulia. Wa sarfuha li ghairillahi syirkun akbar. Tatkala dipalingkan kepada selain Allah, maka termasuk syirik besar. War-raghbah, adapun makna ar-raghbah, as-su'alu wat talab, permintaan dan permohonan. Wal ibtihal wat tadarru', ketundukan dan kekhusyukan, kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya raghbah. Harapan, ketundukan, melas bahasa kitanya, itu namanya raghbah. Ya.
Warahbah adalah al-khauf wal faza', rasa takut. Wal khusyu' at-tatamun wa tadallul. Sedangkan khusyuk tatamun, merendah. Ya. Menghinakan diri. Itu maknanya. Wa huwa qaribun minal khudu'. Khusyuk itu mirip dengan makna khudu'. Illa, namun bedanya annal khudu' fil badan. Al khudu' itu ada di badan. Wal khusyu', sedangkan khusyuk fil qalbi, ada di hati. Wal basar was saut, ada di mata dan suara. Jelas? Al khudu' di badan, sedangkan khusyuk fil qalbi wal basar was saut. Jelas? Wadih? Ketika antum duduk dengan tenang, itu namanya al khudu'. Ketika hati antum tenang, pandangan antum tenang, suara antum tenang, itu namanya al khusyu'. Kemudian sebagaimana tadi yang kita sebutkan, ayat ini kata Syekh, yakni al-anbiya alladzina sammahumullahu fi hadhihi surah, yaitu para nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebut satu persatu nama-nama mereka dalam surat tersebut. Yubadiruna wa yusabiqun fi amalil qurbat wat ta'at. Mereka para nabi tersebut adalah orang-orang yang yubadirun wa yusabiqun, langsung bergegas, bersegera di dalam mengerjakan amalan ketaatan. Raghaban fi rahmatillah, penuh harap terhadap rahmat Allah. Wa rahaba min azabillah, serta penuh rasa takut dari azab Allah azza wa jalla. Wa kanu lana khashi'in, ay khadi'in mutazallilin. Khadi'in mutazallilin. Fadallatil ayah ala anna hadhihi salasa al-anwa min ajalli anwa'il ibadah. Ayat ini menunjukkan bahwasannya tiga jenis ini. Apa itu tiga jenis ini? Hah? Ar-raghbah, war-rahbah, wal khusyu'. Tiga jenis ini min ajalli anwa'il ibadah, termasuk jenis-jenis ibadah yang paling mulia. Faman, maka barang siapa sarafa minha syai'an, yang memalingkan sedikit saja dari tiga jenis ibadah ini tadi, li ghairillah, kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia dikatakan musyrik kafir. Jelas? Wadih? Jelas ya? Pertanyaan untuk imam, apa beda al-khudu' wal khusyu'? Kalau khudu' itu ketenangan yang ada pada badan. Ketika seseorang badannya nunduk pasrah, itu namanya khudu'. Kalau khusyuk, ketika hatinya betul-betul pasrah, tenang, ya, pandangan dan lisannya dia, itu namanya khusyuk. Kita ibadah dituntut untuk apa? Khudu' dan khusyuk. Ya. Kemudian wa dalilul khasyah. Dalil al-khasyah. Qauluhu ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Apa maknanya? Ai khasyah itu fa'latun min khasyah. Ya.
Khosyah itu adalah wazannya fa'lah. Min khosyahu. Khafahu wattaqahu. Itu maknanya. Takut. Fahuwa bima'nal khauf. Khosyah itu semakna dengan khauf. Lakinnaha akhassu minhu. Akan tetapi khosyah lebih khusus dibandingkan khauf. Apa khususnya? Wahiyya min ajalli anwa'il ibadah. Khosyah digolongkan jenis ibadah yang paling mulia. Wa sarfuha li ghairillahi syirkun akbar. Tatkala dipalingkan kepada selain Allah termasuk syirik besar. Apa beda khauf dan khosyah? Kalau khosyah disertai dengan ilmu. Apa dalilnya? Nah, Muhammad. Apa dalilnya? Mandi. Hah? Khosyah itu dibarengi dengan ilmu. Apa dalilnya? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama. Kenapa para ulama dikatakan orang yang khosyah? Karena ada ilmu pada mereka. Rasa takut yang muncul di hati para ulama adalah rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Kemudian, fala takhshawhum wakhshawni, ay la takhshawun nasa fa inni waliyukum. Kalian tidak usah takut kepada umat manusia karena aku adalah wali kalian. Wakhshawni wahdi. Hendaklah kalian takut hanya kepadaku. Fa innahu ta'ala huwa ahlun ayyukhsha wahdahu. Sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang layak untuk ditakuti. Fa amara ta'ala bi khasyati wahdah. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk takut hanya kepadanya semata. Wa naha an khasyati ghairihi. Dan Allah melarang untuk takut kepada selainnya. Kama fil ayatis tsaniyah, sebagaimana disebutkan pada ayat yang kedua, fala takhshawun nas, janganlah kalian takut kepada manusia, ai la takhafu minhum, jangan kalian takut kepada mereka. Wakhshawni ai khafu minni, takutlah kalian kepadaku. Ada faedah ya ikhwan? Lafaz al-khauf itu dimutaaddikan dengan apa? Huruf min, ya. Al-ayah. Ay ila akhiril ayah. Kalau antum ketemu lafaz dalam ayat atau hadis ada tulisan al-hadis, al-ayah. Itu maksudnya apa? Ila akhiril ayah. Ya. Au iqra al-ayah atau takdirnya iqra al-ayah. Ya, iqra al-ayah. Bacalah ayat ini. Jelas? Fadallatil ayatan wa ma fi ma'nahuma ala annal khasyah ibadatun min ajallil ibadat. Fasarfuha li ghairillahi syirkun akbar. Maka ayat ini, dua ayat ini memberikan faedah bahwasanya khasyah adalah ibadah serta termasuk ibadah yang paling mulia. Maka tatkala dipalingkan kepada selain Allah dianggap sebagai syirik. Nah, di zaman sekarang apakah ada orang memalingkan rasa takut kepada selain Allah? Banyak. Takut terhadap Nyi Roro Kidul, takut terhadap jin, takut terhadap setan, takut terhadap segala macam yang mereka keramat-keramatkan. Bahkan saking takutnya membuat mereka apa? Menghentikan aktivitas. Ya, menghentikan aktivitas. Bahkan saking takutnya, kadang mereka rela mempersembahkan kepala kerbau, kepala sambing, kepala kambing, kepala sapi itu dipersembahkan untuk jin tersebut. Wallahu ta'ala. Shawab, naktafi bihadzal qadar.